Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wana Hamid, kelas MN20I. Mengenai mata kuliah pemasaran, manajemen pemasaran ini, salah satunya saya memenuhi TED Talk ini dengan cara online. Akan tetapi tidak mengurangi kesemangatan saya untuk bisa TED Talk ini yang harusnya offline di kelas, tetapi saya menggunakan video ini melalui media online. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Andi selaku dosen pengampu manajemen pemasaran 2. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan tentang antropologi, birokrasi, dan politik kampus. Mungkin agak rumit karena sedikit mengenai kampus. Yang pertama, kata dasar dari antropologi berasal dari Yunani, yaitu anthros yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi sederhananya begini, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, keseharian manusia-manusia yang di kampus. Oke, lanjut saja, kita ke antropologi. Mungkin keseharian manusia ini tidak lepas dari budaya, politik, agama, dan sosial. Tentu keempat ini akan saling erat dengan manusia, khususnya yang di kampus, yaitu mahasiswa. Yang pertama ada sosial. Mungkin pertemanan di kampus, meskipun beda himpunan, beda jurusan, dan beda fakultas, kita harus bersosial dengan satu sama lain, karena manusia adalah makhluk homo socius, yaitu makhluk bersosial. Yang kedua ada agama. Agama tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena kesehariannya pun manusia akan mempercayai satu penganut agama. Mungkin di Indonesia ada 6 agama: Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Itu nama agama tersebut adalah agama yang dianut oleh mahasiswa yang ada di Nusa Putra. Yang ketiga ada budaya. Budaya ini sangat kental, apalagi kita di Nusa Putra ini berbagai macam daerah masuk Nusa Putra. Di sana akan bercampuran lebih banyak lagi budaya, mulai dari Papua budaya gimana, anak Medan budaya gimana, anak NTT yang budayanya mungkin berbeda dengan budaya orang Sunda. Orang Sunda identik dengan budaya lemah, lembut, dan sebagainya. Yang keempat ada politik. Mungkin di sini lebih ke politik kampus. Politik kampus tersendiri miniatur daripada negara. Jadi kita di kampus ini sangat mempelajari apa itu politik, karena di kampus ada berbagai macam organisasi. Mungkin yang pertama ada BEM, ada DPM, ada himpunan, dan itu semua adalah organ internal, dan juga ada organ eksternal. Ada PMI, ada GMNI, ada HMI, ada IMM, dan yang lainnya. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, mungkin mengenai mahasiswa, lebih mengenali mahasiswa. Banyak tipikal mahasiswa, khususnya di Nusa Putra. Yang pertama ada tipikal mahasiswa apatis. Apatis adalah mahasiswa yang memikirkan dirinya sendiri, acuh akan segala hal. Yang penting mereka akademik beres. Mungkin itu adalah sebagai mahasiswa yang acuh tak acuh dengan lingkungannya. Yang kedua ada mahasiswa yang hedonis. Hedonis di sini adalah glamor, identik dengan mahasiswa yang
jurusan manajemen, mungkin itu lebih hedonis karena anak manajemen adalah anak bisnis. Dia dalam berpakaian branded dan yang lainnya. Ada mahasiswa yang agamis. Mahasiswa ini mungkin lebih ke spiritualnya yang tinggi dan agamanya yang kental, sehingga disebut dengan tipikal mahasiswa yang agamis. Yang keempat ada mahasiswa akademis. Akademis di sini berarti mahasiswa yang fokus dengan akademiknya selama masuk kuliah. Dia mengikuti alur tanpa melihat sosial kiri kanan. Mungkin dia lebih fokus ke akademisnya. Ini bagus, tapi ada kurangnya juga karena tidak diimbangi dengan sosial. Yang kelima ada mahasiswa yang aktivis. Apa mahasiswa aktivis? Yang disebut mahasiswa aktivis, mahasiswa yang akan ulet dan akan respon, akan care terhadap lingkungan di sekitarnya tanpa mengurangi akademiknya. Yang salah tuh aktivis yang meninggalkan akademisnya. Yang disebut aktivis menurut saya, dia bisa seimbang dalam akademis maupun organisatorisnya, sehingga dalam berkecimpung di dunia organisasi tidak mengurangi dalam pembelajaran secara akademis. Suatu kewajiban dalam akademis dan suatu kewajiban juga dalam bersosial dan organisasi. Selanjutnya ada beberapa pengelompokan terhadap organisasi. Yang pertama ada organisasi taktis. Apa itu organisasi taktis? Organisasi taktis adalah organisasi jangka pendek yang tidak memiliki kader. Dan ada ketika ada masalah-masalah tertentu yang dianggap serius. Jadi organisasi taktis ini adalah organisasi yang berjangka pendek dan tidak memiliki kader. Yang kedua ada organisasi ideologis. Ideologis di sini adalah organisasi yang diajak untuk berpikir supaya kita bisa menggapai cita-citanya. Mungkin banyak organisasi yang ideologis. Salah satunya organisasi kemahasiswaan ekstra, itu adalah organisasi ideologis. Mau itu PMI, HMI, GMNI, IMM, kami, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada organisasi yang bersifat kekompakan. Kekompakan di sini lebih ke seperti komunitas, bisa diajak bareng-bareng, solidaritasnya tinggi. Yang keempat ada organisasi yang berbentuk keprofesian. Di sini organisasi keprofesian di sini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, atau ada Ikatan Insinyur Indonesia. Banyak sekali organisasi keprofesian. Tentunya itu sebagai wadah profesi-profesi yang ada di Indonesia, sehingga bisa membuat organisasi yang berhimpun di organisasi keprofesian. Mungkin yang saya sampaikan hanya segitu, dan mohon maaf bila ada kata salah dan kekurangannya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.